Real Madrid sudah masuk mode final Liga Champions. Real Madrid dinanti laga terpentingnya musim ini, saat tim-tim lain sudah menuntaskan musim, Madrid fokus penuh menatap final Liga Champions akhir pekan ini. Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund di final Liga Champions. Duel Dortmund versus Madrid akan digelar di Stadion Wembley, London, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari WIB. Madrid sudah memainkan laga terakhirnya di La Liga 2024 pada akhir pekan lalu melawan Real Betis. Los Blancos bermain imbang 0-0 usai mengunci gelar juara La Liga seminggu sebelumnya. Pasukan Carlo Ancelotti itu kemudian punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan laga final Liga Champions. Ancelotti memastikan Vinicius Junior DKK fokus menghadapi laga final meski dihinggapi berbagai macam perasaan. Keringat dingin muncul di hari Sabtu sore, ujar Ancelotti seperti dilansir ESPN. Rasa takut, itu wajar, saya punya pengalaman, tim saya bikin saya percaya diri dan memberi harapan, mereka terlihat fokus ke pertandingan, mereka di mode Liga Champions. Selalu sama jelang laga-laga seperti ini, kehebohan, kegembiraan, terlibat dalam pertandingan paling penting di sepanjang musim. Kami belum masuk masa liburan dan tim lain sudah, mereka akan menonton pertandingan dari TV, katanya menambahkan. Carlo Ancelotti masih bingung pilih Thibaut Courtois atau Andriy Lunin untuk final Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dihadapkan pilihan sulit menjelang final Liga Champions. Dia masih belum bisa menentukan apakah Thibaut Courtois atau Andriy Lunin yang akan bermain dalam laga tersebut. Real Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund pada final Liga Champions 2024, Sabtu, tanggal 2 Juni tahun 2024, mendatang. Laga final ini akan dimainkan di Wembley, London. Courtois mengalami cedera lutut parah pada awal musim ini dan harus absen panjang, posisinya kemudian sempat digantikan oleh Kepa Arrizabalaga. Setelah Kepa cedera, Lunin diberi kesempatan untuk bermain. Kiper asal Ukraina tersebut ternyata tampil menonjol di bawah mister gawang Los Blancos. Kini Courtois telah pulih dari cedera dan tampil luar biasa. Kiper asal Belgia itu selalu mencatatkan clean sheet dalam 4 laga terakhirnya di La Liga. Kini Ancelotti merasa kesulitan untuk menentukan siapa kiper yang akan diturunkan di final Liga Champions karena keduanya dianggap layak bermain. Mereka berdua layak bermain karena berbagai alasan. Lunin menjalani musim yang hebat, kata Ancelotti dilansir Football Espana. Hari ini dia demam, tapi dia akan pulih pada hari Sabtu. Dan kini kiper terbaik di dunia telah tiba. Saya suka mendengarkan perdebatan, karena saya tidak punya hal lain untuk dilakukan minggu ini. Saya akan mendengarkannya. Saya suka perdebatannya dan kalau saya bilang siapa yang bermain, perdebatannya sudah selesai. Courtois memiliki jam terbang yang lebih tinggi ketimbang Lunin dalam hal tampil di final Liga Champions. Namun, Ancelotti akan membuat keputusan menjelang laga final. Keduanya layak bermain di final. Lunin telah tampil spektakuler dan Courtois, kita semua tahu kualitasnya, ujar Ancelotti. Saya pikir saya akan membuat keputusan sebelum pertandingan. Yang satu akan bermain dan yang lainnya akan berada di bangku cadangan, itu sudah pasti. Mbappe bisa jadi saingan di Real Madrid, Vinicius Junior punya rencana lain. Kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid tidak hanya mengundang reaksi positif. Real Madrid memang wajib bersyukur karena berpotensi memperoleh tambahan striker tajam. Akan tetapi, Los Blancos juga harus mulai memikirkan kondisi internal tim. Bintang sebesar Mbappe dikhawatirkan bisa mengganggu dinamika tim yang ada. Persaingan antar pemain tidak hanya berpotensi mendorong mereka mengeluarkan kemampuan maksimal. Hal tersebut juga melahirkan kondisi rawan konflik di ruang ganti pemain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepindahan Mbappe ke Real Madrid bertujuan untuk memperlancar jalannya meraih Ballon d'Or. Namun, beberapa pemain Real Madrid juga memiliki potensi serupa untuk meraih pencapaian tersebut. Musim ini saja, Vinicius Junior dan Jude Bellingham sudah dijagokan untuk meraih Ballon d'Or. Ambisi Mbappe bisa memunculkan konflik yang harus diantisipasi lebih awal oleh Real Madrid. Vinicius Junior pun membantu klubnya lewat kerendahan hati yang ia tunjukkan. Saya tidak berpikir untuk menyaingi Mbappe meraih Ballon d'Or, ucap Vinicius seperti dilansir bolasport.com dari Marca. Pikiran saya hanya untuk berkontribusi ke tim lewat gol dan assist, kata pemain asal Brasil tersebut. Kedatangan Mbappe jelas menuntut perubahan dalam taktik yang dirancang Carlo Ancelotti. Namun, Vinicius Junior tidak perlu terlalu takut dengan nasib masa depannya.
Ia masih akan menjadi pilihan utama Ancelotti mengingat performa konsisten selama ini. Mbappe sendiri saat ini masih menunggu pengumuman resmi sebagai pemain baru Real Madrid. Sang penyerang sudah berpamitan dengan Paris Saint-Germain untuk meninggalkan klub tersebut. Namun, Real Madrid masih memfokuskan diri pada persiapan tim untuk final Liga Champions pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Begitu laga tersebut usai, Real Madrid diyakini akan langsung mengumumkan kedatangan Mbappe. Kerja sama keduanya diharapkan bisa melahirkan lebih banyak kesuksesan pada musim depan. Kado perpisahan manis Toni Kroos, Real Madrid juara Liga Champions ke-15. Toni Kroos mengucapkan selamat tinggal dalam laga terakhirnya bersama Real Madrid di Liga Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024. Kebetulan pekan pamungkas Liga Spanyol dihelat di Santiago Bernabeu. Dalam duel kontra Real Betis, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024, atau Minggu dini hari WIB, Toni Kroos tampil starter. Ia hanya bermain sampai menit ke-87 sebelum digantikan oleh Dani Ceballos. Dalam laga yang berkesudahan 0-0, Kroos sempat diberi penghormatan oleh para pemain Real Madrid dan Real Betis sebelum memasuki lapangan. Kala pertandingan usai, gelandang asal Jerman tersebut memutari stadion sembari memberi salam penghormatan dan perpisahan kepada para pendukung setia El Real. Kroos ditemani ketiga anaknya dalam momen mengharukan tersebut. Tidak mudah untuk mengatakan sesuatu, saya hanya bisa berterima kasih kepada semua pendukung Madrid, klub, rekan-rekan setim, stadion ini, tutur Kroos seperti dikutip dari Real Madrid TV. Kroos bertekad untuk mempersembahkan gelar Liga Champions ke-15 bagi klub. Duel final Liga Champions musim ini bakal dihelat di Stadion Wembley, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Itu adalah laga pamungkasnya untuk Real Madrid musim ini sebelum benar-benar pensiun pasca Euro 2024. Saya ingin meresmikannya sebelum pertandingan ini sehingga masalah ini bisa dilupakan mulai besok, ucap Kroos melanjutkan. Memenangkan Liga Champions akan menjadi cara terbaik untuk melakukannya, imbuhnya. Mbappe bikin lini depan Real Madrid ngeri-ngeri sedap. Pelatih Girona, Michel, meyakini bahwa lini depan Real Madrid bakal semakin garang dengan kehadiran Kylian Mbappe. Kylian Mbappe memang belum resmi bergabung ke Real Madrid. Namun, aroma kedatangan kapten timnas Prancis itu ke Estadio Santiago Bernabeu semakin kuat. Mbappe sudah mengumumkan bakal meninggalkan klubnya, Paris Saint-Germain, selepas musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Setelah pergi dari Les Parisiens, sang bomber diyakini akan gabung Madrid dengan status bebas transfer. Menurut Michel, Mbappe membuat barisan serangan Madrid perlu lebih diwaspadai oleh para kontestan Liga Spanyol. Kendati demikian, dia menyatakan bahwa Girona tidak gentar terhadap sang raksasa La Liga. Real Madrid sudah menjadi tim terbaik, cuma kalah satu kali musim ini, mereka kuat, apalagi kalau ada Mbappe, kata Michel dalam interview online. Saya yakin bakal susah untuk mengalahkan Madrid, tapi menjadi tantangan besar buat bersaing dengan mereka. Michel sendiri berhasil menjadikan Girona sebagai tim ajaib di Liga Spanyol musim ini. Awalnya tidak diperhitungkan, mereka justru mampu bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona. Menyisakan satu laga, Girona menempati peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 78 poin. Mereka tertinggal 4 angka dari Barcelona selaku penghuni tangga kedua. Adapun jarak Girona dan sang jawara La Liga, Real Madrid, adalah 16 poin. Lalu Girona unggul 4 angka atas Atletico Madrid yang ada di bawahnya. Dengan memastikan diri finish di peringkat 3 besar, anak-anak asuhan Michel mengunci tiket Liga Champions musim depan. Dapat pertanda dari Manchester United, Real Madrid bisa juara Liga Champions lagi. Prediksi final Liga Champions bisa datang dari berbagai sisi, termasuk cocoklogi penggemar. Final musim tahun 2023 sampai tahun 2024 akan mempertemukan Real Madrid dan Borussia Dortmund. Keduanya akan bersua di Stadion Wembley pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada perbedaan status yang cukup besar di antara kedua peserta. Real Madrid merupakan raja kompetisi tertinggi klub Eropa lewat koleksi 14 trofi sepanjang sejarah. Borussia Dortmund perlu persiapan ekstra keras guna bisa mengimbangi lawan.
Apalagi, wakil Bundesliga tersebut kini harus menghadapi kemiripan nasib lawan dengan salah satu musim juara terdahulu. Musim tersebut sekaligus menandai raihan gelar juara Piala FA oleh Manchester United. Selang 7 hari setelah kemenangan tersebut, Real Madrid membawa pulang trofi Liga Champions. Setelah berulang kali gagal, Man United akhirnya kembali memperoleh gelar juara Piala FA pada musim ini. Real Madrid tinggal menunggu selama 7 hari lagi untuk melihat kemiripan nasib. Skuad Los Blancos sudah jauh berbeda dengan kemenangan mereka pada 7 tahun lalu. Carlo Ancelotti juga kini bertugas di balik kursi kepelatihan, sedangkan Real Madrid saat itu dikawal oleh Zinedine Zidane. Meski ada sejumlah perbedaan, status unggulan Real Madrid tetap tidak hilang. Apalagi, Ancelotti merupakan pelatih spesialis Liga Champions dalam sejarah karirnya. Ancelotti sudah memenangi 4 trofi Liga Champions dan tengah mengincar target kelimanya. Motivasi Real Madrid semakin tinggi setelah kepastian gelar juara di Liga Spanyol. Los Blancos tentu ingin menyandingkan 2 gelar bergengsi untuk mengakhiri musim ini. Borussia Dortmund tetap tidak boleh dipandang remeh meski kalah secara sejarah. Sang lawan tetap berpeluang membuat kejutan dan menjegal Real Madrid meraih target besar.